memang dari kecil punya cita-cita membangun sebuah bisnis. Selain itu juga saya pengen supaya saya bisa menyediakan lapangan kerja untuk banyak orang. Jadi rasa sebanding dengan harga. Kita pengen menyediakan tempat yang PW, posisi wena. Nyaman. Jumpa lagi dalam liputan kuliner Ainyu Serpong. Bisnis kafe dan resto di kawasan Serpong City bertumbuh pesat. Boleh dikata hampir setiap pekan ada saja kafe dan resto yang buka dengan sajian yang sangat variatif. Belum lama ini telah hadir Eternal Coffee dengan Maxta Dimsum yang dikelola seorang anak muda yang sangat berani bertarung dalam bisnis kuliner. Orangnya muda belia, baru keluar dari kampus dan mengelola 2 bisnis kuliner sekaligus dalam satu atap atau satu ruko, yakni Eternal Coffee di lantai bawah dan Maxta Dimsum di lantai atas. Anak muda ini cita-citanya memang ingin jadi pengusaha. Sekarang tamu istimewa kita ini sudah ada di samping kanan saya. Kita langsung berbincang-bincang saja. Namanya Orlando Sinki. Selamat datang Mas Orlando. Selamat pagi Pak Syahri, terima kasih untuk kesempatannya. Senang sekali saya bisa ada di sini. Ini Mas Orlando, ini lebih akrabnya dipanggil Mas Dodo ya? Ya betul. Iya, biar kita lebih rileks kita panggil aja Mas Dodo. Boleh, boleh. Mas Dodo, ini kan Anda ini baru keluar dari kampus, terus langsung bertarung di bisnis kuliner luar biasa. Nah, saya lihat Anda ini mengoperasikan Eternal Coffee dan Maxta Dimsum. Nah, tapi kita mau ngomong dulu soal Eternal Coffee ini. Coba diceritain gimana Anda bisa masuk atau memilih bisnis kopi atau kafe yang bernama Eternal Coffee. Silakan. Kalau bisnis kopi ya, jadi saya emang ya seperti anak muda pada umumnya suka nongkrong, suka ngopi-ngopi ya sama teman-teman rame-rame. Akhirnya ya, oh kopi ini enak dan unik. Jadi ada sesuatu yang kayak bisa dikulik gitu kan. Jadi ada sesuatu ketertarikan lah. Betul. Makanya saya ingin mendirikan sebuah kafe. Nah, kafe ini saya kasih nama Eternal Coffee. Eternal Coffee. Nah, Eternal itu sebagai sebuah doa juga sih sebenarnya. Eternal. Artinya abadi. Kita abadi. pengen abadi. Jadi abadi itu maksudnya biar bisnis ini abadi ya. Iya. Luar biasa pemilihannya ini. Pasti butuh perenungan itu. Tapi kan begini Mas Orlando, Mas Dodo. Ini kan bisnis kafe ini tumbuh pesat di kawasan Serpong ini. Betul. Istilah saya gini, hampir tiap 2 meter ada kafe gitu. Iya sih, emang berjamur sekali ya. Berjamur sekali ya. Sebuah keberanian, Anda pebisnis pemula tapi bertarung di wilayah itu. Iya, karena yang saya bilang tadi kan kopi ini unik ya, jadi banyak yang bisa dikulik. Jadi saya pengen menyajikan juga kopi yang bisa disukai masyarakat sih. Dengan harga yang terjangkau juga. Terjangkau, ya. Jadi pertarungannya rasa dan harga ya. Betul, itu. Oke, rasa dan harga. Saya kira itu memang kalau rasanya dapat, terkadang harganya nggak peduli. Tapi kalau udah rasa dapat, harga dapat, maka pengunjung akan berulang ya. Amin. Tapi gini Mas Dodo, ini kan kalau kita lihat kafe-kafe yang bermunculan itu banyak sekali menu-menu yang disajikan. Lalu apa khas dari Eternal Coffee? Kita pakai 2 beans untuk coffee shop ini. Jadi kita ada beans yang Arabica maupun Robusta. Kalau Arabica kan dia lebih ke yang lebih soft lah sebenarnya. Lebih soft. Lebih kompleks rasanya. Kalau Robusta lebih ke pahit. Jadi customer tuh juga bisa memilih mau beans apa. Nah, untuk best seller kita sih sekarang kita untuk yang Robusta kita bikin jadi klasik aren latte. Nah, kalau yang
Arabica. Nah itu malta and latte. Iya. Kalau buat non coffee juga kita ada banyak sih. Kita juga ada beberapa menu non coffee seperti matcha, Baca. terus red velvet dan masih banyak lagi. Kita juga untuk coffee shop kita juga menyediakan light bites sih, makanan-makanan ringan deh. Sambil temen ngopi-ngopi santai. Cemilannya ya. Iya. Iya, nggak seru kalau nggak ada cemilan. Masa ngopi tok ya. Kadang soalnya mulut gatal ya, pengen ada yang masukin makanan. Ya, yang penting kan pengunjungnya nggak bawa makanan ke kafe. Iya. Tapi ini kalau kita lihat ya, desain kafe Anda ini memang agak beda dengan yang lain. Saya perhatikan furniturnya itu dari kayu gitu ya. Pertimbangannya apa? Saya suka emang saya demen yang kayu-kayu gitu sih, karena emang secara konsep juga saya pengennya ada sedikit ke arah Japanese. Jadi kan Jepang ya identik sama coklat-coklat, kayu-kayu gitu ya. Karena kan kayak rumahnya aja apa tuh yang rumah-rumah tradisional Jepang kan juga biasanya banyak kayu-kayu. Okay. Ya inspirasi dari situ lah. Kita lihat di internet, oh banyak kayu-kayu. Dan memang saya lihat di set lowong ya, seperti lowong, dan selain itu juga untuk ada outdoor ya. Iya betul. Kita ya pengen nyediain juga, siapa tahu banyak yang suka nongkrong sambil kena angin segar atau sambil lihat-lihat. Ya biasanya kalau di komunitas itu kan misalnya komunitas mobil, komunitas motor suka sih nongkrong sambil ngeliatin mobilnya atau motornya gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal pengunjung, kalau dikategorikan pengunjung Anda itu apakah lebih banyak milenial atau umum aja? Sebenarnya sih kalau dari segi pengunjung sih umum ya. Umum ya. Cuman saat ini kalau dari yang saya lihat dari pantauan saya dinominasinya emang sama milenial. Oh, milenial ya. Banyak yang apalagi sekarang kan juga booming work from cafe gitu kan. WFC itu kan. Ya. Jadi ya banyak yang saya suka lihat banyak yang laptopan. Iya. Jadi makanya juga sesuai dengan konsepnya membuat lebih lowong. Jadi nggak meskipun banyak pengunjung nggak terlalu riuh ya. Iya, nggak terlalu padat lah ya. Karena mereka ini anak-anak muda ini bisa menyelesaikan, bahkan yang mahasiswa bisa menyelesaikan tugasnya di sini. Iya, betul. Tapi kan yang menarik juga ini Mas Dodo, untuk melihat pengunjung ini kira-kira pesanan kopinya yang paling dominan apa? Yang anak-anak milenial ini, khususnya anak milenial. Kalau dari yang kita lihat dari data ya, paling best selling dan paling atas adalah klasik aren latte, lebih ke arah robusta ya. Karena kan dibikin gula aren emang mungkin dari segi yang pengunjung lebih memilih yang klasik. Cuman dibuntutin juga nih Mama, jadi nggak kalah juga. Iya. Iya, karena memang harus pandai-pandai menyajikan variasinya gitu ya, supaya pengunjung bisa balik lagi gitu. Iya, itu yang kita harapkan. Tapi tadi Anda bilang ada cemilan itu apa aja? Kita ada croffle, kita ada beberapa jenis roti, ada kentang, chicken popcorn, chicken wing. Soal persaingan bisnis kafe sendiri, seperti yang saya bilang bahwa di kawasan Serpong City ini hampir setiap pekan ada aja yang launching gitu ya. Nah, kira-kira strategi Anda seperti apa menghadapi persaingan? Khususnya untuk kopi ya, kafe ya. Kita kalau strategi ya, kita ngambil dengan harga yang terjangkau. Jadi rasa sebanding dengan harga itu yang pertama, dan kita juga lagi berusaha supaya nge-branding merek ini naik supaya orang tuh bisa tahu merek ini kan, Natural Coffee ini kan. Terus selain itu juga kita pengen menyediakan tempat yang PW, posisi enak. Tadi ini betul-betul milenial tadi gua PW udah mikir ya, PW apa? Posisi enak. Tapi yang menarik juga Mas Dodo, ini kan Anda terbilang ya baru keluar dari kampus, tiba-tiba berani membuka kafe. Apa yang melatar belakangi kenapa Anda membuka? Yang pertama sih yang melatar belakangi, saya memang dari kecil punya cita-cita dari SMA lah ya, pengen cita-cita untuk membangun sebuah bisnis. Sebuah bisnis. Ya, selain itu juga saya pengen untuk
membuat lapangan pekerjaan. Jadi saya yang tunggal ini, saya memiliki mimpi supaya saya bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Jadi selain cita-citanya berbisnis, memang ada juga keinginan mulia ya, bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Ya saya pengen sih untuk bisa berguna bagi masyarakat juga kan. Mas Dodo, ini Eternal Coffee ini kan sudah buka beberapa bulan lalu ya? Iya, kita buka dari tanggal 9 Mei. 9 Mei. Betul. Dari perjalanan ini berapa bulannya? 2 bulan setengah ya? Iya, sekitar 2 bulan lah ya. Sekitar 2 Iya. bulanan ya. Bagaimana Anda melihat perkembangan bisnis Anda? Kalau perkembangan sih puji Tuhan ya, ada aja. Kalau saya lihat emang ada peningkatan ya dari Sejak dari pertama kali buka oke. hingga sekarang ya. Kita sih berdoa supaya bisa tumbuh terus, siapa tahu bisa buka cabang lagi. Tapi Eternal Cafe ini kan merek sendiri ya. Betul. Nah, aku mau tanya nih, Eternal Cafe itu di depan kok ada tulisan apa ya? Jepang apa Korea? Iya, itu tulisan Jepang. Oh, Jepang. Iya, Kira-kira artinya apa, Dok? itu artinya coffee shop. Cafe shop. Gue tadi pikiran saya udah kemana-mana. Ngapain artinya? Ini, aku pikir tadi ini kafe yang terbaik ada di kawasan Serpong. Ternyata Amin. ternyata apa ya? Coffee shop. Cafe shop. Semoga sih kita bisa menjadi yang terbaik ya. Kita ya manusia kita berusaha untuk menyajikan supaya customer juga bisa puas kan di tempat kita ini. Kita berusaha memberikan yang terbaik lah ya. Itu saya kira salah satu yang Anda niatkan itu selain merealisasikan cita-cita, tapi niat luhurnya membuka lapangan pekerjaan. Itu luar biasa. Menu andalan Eternal Coffee tadi kita sudah bahas. Rasanya tidak lengkap kalau kita tidak mencoba. Gimana Mas Dodo? Boleh. Boleh. Itu sudah siapkan. Oh, udah disiapkan toh? Sudah dong. Wah, ini toh. Ini menu-menu dari Eternal Coffee. Eternal Coffee. Ya, ini sini. Ayo. Wah, ini kok merah, biru. Oke. Wah, ada juga hijau nih. Luar biasa ini Mas Dodo. Ini bisa dijelaskan satu-satu ini? Boleh, jadi Kita mulai dari mana dulu nih? boleh mulai dari sini Mulai deh. dari sini Jadi ya. kita ada menu yang non coffee dan yang coffee ya. Iya. Ini salah satu yang non coffee. Oh, ini non coffee, Iya, itu matcha. matcha. Iya, betul sekali. Warnanya hijau. Hijau. Bisa dijelaskan sedikit gimana? Jadi matcha ini ya kita basically kita matcha dan susu. Jadi matcha latte ya. Matcha latte. Betul. Oke. Ini proses buatnya lama nggak ya? Enggak, kita semua nggak ada yang terlalu lama ya untuk membuatnya ya. Oke. Paling sekitar 1 sampai 2 menit sih untuk maksimal waktunya. Jangan Per menu sampai pengunjungnya udah datang, ini kok belum keluar terlalu lama dibuat. Kita lanjutin nih Dok. Ini apa Dok? Kalau yang ini klasik, ini menu andalan kita, ini best seller kita. Oh, bestsellernya. Klasik aren latte. Klasik aren Latte. latte. Jadi ini ada susu, Ya. terus kita juga pakai kopi yang robusta Kopi aroma. dengan gula aren. Gula aren. Betul. Oh iya. Ini termasuk yang sangat diminati pengunjung. Iya, saat ini best sellernya ini. Ini pemirsa, ini best sellernya. Kelihatan warnanya pakai gula aren ya. Betul, pakai gula aren. Oke. Nah, ini kok ada juga yang biru nih. Nah, coba dijelaskan Mas. Ini nama menunya Fly to the Sky. Nah, ini tuh Oke. jatuhnya mojito ya. Mojito. 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 Dan dia pakai sirup lukur. Oke. Kemudian ada sodanya juga. Oh, Jadi ini minum bersoda. mengandung soda. Iya. Ya. Ini tapi warnanya juga sangat menarik nih. Dari sisi warna aja bisa orang milih ya. Ini agak. Thank you. Terus yang ini? Red velvet. Oh, red velvet. Iya, ya. betul. Apa? Mirip sama matcha, tapi Sama bedanya matcha. ini pakai red velvet. Oke. Iya, red velvet dan susu. Ya, susu ya. Iya, betul.
Lalu kemudian yang terakhir. Nah, yang ini yang mild. Nah, ini Basicnya mirip sama yang klasik. mirip Bedanya- yang klasik. Bedanya kita pakai beans yang berbeda. Kalau yang ini pakai beans Arabica, kalau yang ini Robusta. Oh, Robusta. Oh, jenis kopinya ya yang Iya, yang betul. dipakai. Nyaman nah. Nyaman. Menurut saya nggak terlalu keras, tapi kopinya juga masih terasa gitu. Kadang-kadang apa ya, seperti ini kok lebih terasa susunya ketimbang kopinya. Mm-mm. Jadi untuk mengimbanginya itu memang ada, ya, Iya. tapi nggak usah dicerita. Ini rahasia perusahaan. Iya, betul. Rahasia perusahaan. Kita punya tulisan We Met Over Coffee, Yes. Address is Our Story. Tagline kita Eternal Yours. Jadi artinya kita bertemu dari kopi, sisanya cerita kita. Oke. Cerita apakah itu? Nah itu, kita yang bangun ceritanya. Pemirsa, kalau ke Eternal Cafe bisa memilih satu di antara 5 sajian unggulan dari Eternal Cafe. Tapi kalau mau coba semua boleh juga. Gimana? Boleh. Oke. Pemirsa, kita tahan dulu karena di segmen kedua kita akan bicara soal maksa dimsum. Nyaman nah. Tadi kita sudah bincang-bincang seputar Eternal Coffee. Sekarang akan membahas bisnis kedua, Maksta Dimsum. Kafe di bawah, kopi di atas, Dimsum. dimsum. Tapi kan bebas aja ya. Gua mau Ya. makan dimsum di bawah boleh kan? Boleh. Atau ngopi di atas boleh? Boleh Oh, sekali. boleh. Bagaimana ceritanya Anda membuka bisnis dimsum? Bisa seperti apa? Sama sih kalau Yes. dimsum ini menarik ya karena Iya. kan juga makanan yang udah cukup lazim diterima oleh masyarakat. Iya, betul. Oh ini rasanya unik, terus kita melihat di sini ada kesempatan, ya kita ambil untuk kesempatannya. Siapa tahu bisa sama-sama Oke. dikembangkan usaha ini menjadi besar kan. Oke. Terus ini soal nama, ini kan agak apa ya? Menarik juga, nah, Maksta. Ya betul, Maksta. Apa artinya Maksta? Maksta itu pertama kali kita waktu itu saya lagi pergi ke luar negeri ada namanya mirip-mirip itu jadi inspirasi lah. Terus Itu apa kafe atau apa nama Maksta yang Anda lihat di luar itu? saya lupa kalau spesifiknya apa ya, cuman yang Tapi saya lihat sebuah merek, sebuah brand. Iya, mirip-mirip itu kita jadi inspirasi, kita bikin Maksta ini. Nah, Maksta ini juga artinya maximum taste. Maksimum Taste, Wah, rasa yang maksimal. rasa yang maksimal. Masuk betul itu namanya. Tapi sebagai rasa yang maksimal, lalu apa keistimewaan dimsum Anda dibanding dengan apa sajian sejenis oleh restoran yang ada di sini? Baik lagi, yang saya junjung tinggi adalah kesamaan antara apa yang kita berikan dan harga yang kita berikan. Jadi Yes. rasa enak, harga terjangkau. Lagi-lagi rasa enak, harga terjangkau. Terus ini udah berapa lama ini dimsum ini? Kalau dimsum kita baru buka dari tanggal 10 Juli. 10 Juli. Sekitar 2 minggu lah ya. 2 minggu. Iya. Oke. Menu yang Anda andalkan untuk dimsumnya ini apa? Best seller kita saat Best seller. ini Papa telur asin. Bakpao, Telur asin. telur asin. Selain itu menu-menu lainnya dimsumnya ada apa? Banyak, ada siomay, ada hakau, Kakao. ada ceker, Oh, ceker juga ada. ada aneka mie. Tapi ngomong-ngomong Mas, ini kan apa betul-betul Anda ini menurut saya orang muda yang berani, baru keluar dari kampus, berani menantang bisnis dan 2 sekaligus. Tapi yang menarik di 2 tempat ini Anda berapa karyawan? Kalau untuk yang di atas, sementara ini ada 9 orang yang di Maksta ini. Untuk yang di Eternal ada 5 orang. 5
Jadi berapa ya? 14. 14. Waduh. Udah mulai akhir bulan tuh mikirin gimana lagi. Kita harus tetap bertanggung jawab sih yang pasti. Karena kita udah mengambil resiko untuk memperkerjakan mereka, yaitu juga resiko bagi kita, dan kita harus memenuhi hak dari mereka juga. Betul. Ya kita kalau ngomong yang manis pasti ada pahit ya. Kalau kita ngomong manis pasti ada Pahit. Kita harus bisa menerima yang pahit dulu. Oke. Jadi kalau manis ya bonus. Ini yang menarik ini. Jangan apa ya, membayangkan bisnis manisnya semua. Tiba-tiba yang datang pahitnya gimana tuh? Tapi gini Mas Dodo, ya betul, saya setuju dengan pandangan Anda. Lalu kenapa Anda memilih Gading Serpong untuk buka usaha? Saya juga dulu kan ngampus di daerah sini ya, di BSD, di Prasetya Mulia. Serpong lah ya. Jadi saya melihat potensi yang sangat besar nih dari zaman saya ngampus. Yes. Gading Serpong ini, wah perkembangannya menurut saya pesat sekali sih. Dari pertama kali saya ngampus aja sampai sekarang udah berubahnya jauh sekali. Padahal kan itu bukan waktu yang terlalu panjang ya pas ngampus. Dekade yang begitu singkat ya tiba-tiba. Tiba-tiba pembangunan di mana-mana. Kita lihat banyak sekali klaster-klaster baru, ruko-ruko baru. Ini kalau saya lihat sih prospeknya mantap untuk kedepannya. Oke, jadi tapi gini Mas Doh, ini kan Anda ini orang muda, usianya masih belia, 23 tahun ya? Iya betul. Nah, Tahun 23 tahun. Pertanyaan saya, bagaimana Anda mengkombinasikan kehidupan Anda antara bisnis, kemudian waktu luang sebagai orang muda? Waktu luang ya, iya emang sih kalau bisnis pasti kita nggak bisa tidur, gimana ya, nggak bisa yang acuh tak acuh. Jadi setiap menit, setiap jam juga kita tetap harus ngontrol ya. Fokus. Tetap harus fokus. Cuman ya ketika emang lagi ada yang kita lagi ada waktu untuk ya sedikit-sedikit kita bagi waktu untuk hobi lah. Karena kan kalau kita kerja terus juga stres ya. Jadi adalah sedikit-sedikit waktu yang kita luangkan buat menyalurkan hobi. Habis itu ya setelah hobi ya kita fokus kembali. Tapi Mas Dodo sendiri hobinya apa? Kadang-kadang sih ya bercanda gurau sama temen lah, ketemu orang, sosialisasi, kita happy-happy. Terus habis itu kadang-kadang juga ya main komputer ya kadang-kadang ya, masih ada main game ya. Sedikit-sedikit. Maksudnya game gitu? Iya masih ada lah sedikit-sedikit. Anak milenial itu cirinya itu. Kalau traveling? Suka juga, cuman kan saat ini pandemi ya, jadi ya sedikit terhambat ya untuk traveling. Saya sih hobi kalau jalan-jalan ke kemana-mana sih, ya gunung suka, pantai suka, ya traveling lah. Merepas penat kan, kadang-kadang ngeliat yang hijau-hijau asik juga. Iya. Tapi Mas Dodo sendiri ini kalau boleh saya tahu, dalam hidupnya Anda punya prinsip atau moto? Prinsip ya, kalau saya sih pengen mencoba untuk memberikan yang terbaik ya. Memberikan yang terbaik. Tapi kita juga nggak luputkan ada juga yang di atas. Jadi kita mencoba yang baik, yang memberikan yang terbaik, berdoa. Jadi Tuhan juga bekerja. Jadi kan kita juga nggak bisa orang bilang kamu berdoa doang tanpa usaha tuh nggak bisa. Tapi usaha tanpa doa juga tidak bisa. Jadi harus imbang. Harus berimbang, iya. Tapi jangan berdoa terus tapi tidak usaha. Nah itu juga nggak bisa. Tapi berusaha harus diiringin doa karena kita tahu ada yang di atas kan. Ada yang dari luar biasa. Tapi ini kita dari tadi ngomong soal dimsum, tapi rasanya kita ingin coba yang the best. Boleh, kita juga sudah siapkan. Udah disiapkan tuh. Kita coba. Wih. Ya, ini yang mana? Nah ini ada hakau. Ini ada bakpao telur asin. Bakpao telur asin. Ini tiganya apa nih? Ini untuk saus sambal. Oh, sambalnya dah. Gimana? Oke. Silahkan dicoba. Ini yang mana kita coba dulu ini ya, hakau ya. Ini hakau. Hakau, ini. Bakpao telur asin. Karena ini the bestnya, maka kita harus coba dulu yang ini. Boleh. Ini hakau pemirsa. Nah, ini isinya apa ini? Udang. Oh udang. Isinya udang. Wah ini agak kering. Nah,
Ini sausnya yang mana ya pilihan? Terserah, sesuai selera kali ini. Oh, Ini ada chili oil, ada chilinya. oh chili oil ya. Boleh. Ini chili oil, ini apa? Juga aneka sambal sih sebenarnya. Aneka Pilihan sambal. iya. Oke. Ini udang ya. Ya, udang. Kita coba ini. Nyaman. Nah, agak beda dengan yang lain. Terima kasih. Tapi ini kurang kalau kita nggak coba. Bapaunya. Biasa. Ini kalau bapau ini kayaknya harus pakai tangan ya? Iya. Karena nggak bisa, karena harus buka apa Iya. ya? Ini. Tadi dalamnya juga dia karena kan dia cair ya. Jadi Oke. takut berecetan. Oh, Hati-hati. jadi harus pelan-pelan buka. Ini pemirsa cara bukanya. Ini warnanya kuning. Ini tadi yang saya tebak ya. Betul warnanya. Betul. Hebat Bapak. Bisa tebak. Kuning. Saya tebak. Oh, ini apa ya? Telur asinnya. Saya coba pemirsa. Enak banget. Mas. Nyaman. Nyaman. Nah. Oke, Mas Do, ini saya sudah buktikan. Ternyata ya menu yang sama ada juga di tempat lainnya. Ada apa? Apa sih namanya? Bapau telur asin. Telur asin. Tapi saya lihat di tempat lain warnanya beda, tetap putih. Tetap putih, ini warnanya kuning. Terus apa? Telur asinnya betul-betul terasa masih cair ya. Iya. Ya, jadi memang khas. Pemirsa, kita sudah berbincang dengan Mas Dodo, seorang anak muda yang masuk dalam bisnis kuliner, meski pemula, tapi berani melayarkan dua sekaligus unit bisnis, Eternal Coffee dan Maksta Dimsum. Ini menarik sekali bahwa memang cita-citanya sejak SMA ingin punya bisnis. Ketika menyatakan itu bagian dari hidupnya, bisnis adalah bagian dari hidupnya, maka dia ambil studi memang di bidang bisnis, sebuah kampus yang sudah sangat terkenal bagi orang yang ingin menggeluti dunia bisnis. Dalam melayarkan dua unit bisnisnya ini, Mas Dodo dibantu 14 karyawan. Ini luar biasa. Jadi bagi dia, berbisnis bukan sekedar bagaimana mencari cuan, tetapi ada sisi mulia, adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Nyaman. Nah,